Halo, perkenalkan nama saya Janeferistius Reysa Silva dengan NIM 1420120014R, program studi S1 keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Studi kasus, anak Anton berjenis kelamin laki-laki berusia 6 tahun dan beralamat di Desa Bisi, Kecamatan Abatuang, Kabupaten Ainaro. Anak Anton adalah anak kandung dari Bapak Aron dan Ibu Mince. Menurut Ibu Mince, anaknya sudah beberapa hari sakit panas, sering menggigil dan sulit makan sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya, orang tuanya meminta pertolongan ke dukun di desanya. Anak Anton diberi segelas air putih untuk diminum, namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak Anika tidak segera dibawa ke RS karena ia takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa perawat S3 Nusantara mewawancarai, anak Anton sudah 2 hari dirawat di sebuah RS. Pengkajian dilakukan oleh mahasiswa S3 Nusantara Kupang, nama Janeferistius Reysa Silva, tanggal 20 Agustus 2022, tanggal masuk rumah sakit 20 Agustus 2022, kepada pasien anak Anton, umur 6 tahun, 19 September 2016. Nama orang tua: Ayah Aron, Ibu Mince. Identitas klien: nama lengkap Anton da Silva, nama panggilan Anton, umur 6 tahun, tempat dan tanggal lahir Rambagaro 19 Agustus 2016, jenis kelamin laki-laki, status anak kandung, tipe keluarga inti. Pengambilan keputusan dalam anggota keluarga: Aron, orang tua. Hubungan klien dengan kepala keluarga: anak. Kebiasaan yang dilakukan rutin: bercengkerama dengan keluarga dan tetangga. Kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat: turut kerja bakti dan lingkungan. B. Faktor nilai budaya dan gaya hidup. Posisi dan jabatan: tidak memiliki jabatan. Yang pertama. Yang kedua, bahasa yang digunakan: bahasa Timor atau Helong. Kebiasaan: membersihkan diri, mandi 2 kali sehari. Kebiasaan makan: anak Anton makan sulit dan tidak teratur. Makanan pantangan: berkaitan dengan kondisi sakit, makanan pantangan tidak ada, namun makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi karena hanya makan nasi dan lauk seadanya. Jarang makan daging dan buah-buahan. Yang keenam, sarana hiburan yang bisa dimanfaatkan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, menonton TV. Yang ketujuh, persepsi sehat sakit. Sehat apabila tidak ada keluhan dan dapat bekerja, bermain sehari-hari dengan baik. Sakit adalah sebaliknya. Ibu bergarapan bahwa anaknya sakit panas saat ini, yang ditandai sering menggigil karena kemasukan roh halus yang berasal dari tempat bermain yang angker. Selain itu, anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. C. Faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku. Yang pertama, peraturan dan kebijakan berkenaan dengan jam berkunjung: pagi pukul 11 sampai jam 1 sore, pukul 16 sampai 18, hari libur pukul 9.00 sampai 14.00 siang, dan 16.00 sampai 18.00
Yang kedua, jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu 1 orang. Yang ketiga, hak dan kewajiban klien yang harus dikontrakkan klien oleh rumah sakit adalah hak pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakitnya. Kewajiban adalah memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Yang keempat, cara pembayaran untuk klien yang dirawat BPJS. Faktor ekonomi. Yang pertama, sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh klien, penghasilan orang tua. Yang kedua, tabungan dan patungan antar anggota keluarga tidak ada. Yang ketiga, pekerjaan klien belum kerja. Yang keempat, sumber biaya pengobatan BPJS. Yang kelima, kebiasaan menabung dan jumlahnya dalam sebulan tidak ada. Faktor pendidikan. Yang pertama, latar belakang pendidikan klien belum bersekolah. Yang kedua, tingkat pendidikan klien. Yang ketiga, tingkat pendidikan keluarga. Sekolah dasar bapak dan ibu hanya tamat SD. Yang keempat, jenis pendidikan. Yang kelima, kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujanan. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, infeksi. Yang kedua, mata agak menonjol. Yang ketiga, wajah bulat dan terlihat pucat. Yang keempat, kepala rambut agak kemerahan. Yang kelima, abdomen perut bulat. Yang keenam, kulit agak bersisik, keadaan tugor kulit normal. 2. Palpasi pembesaran hati tidak ada. 3. Auskultasi bising usus 16 kali per menit. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan darah, trombosit 250 sel per mm3, tifus 1/300. Yang kedua, pemeriksaan urin tidak dilakukan. Yang ketiga, uji valve hati tidak dilakukan. Yang keempat, EKG tidak dilakukan. Yang kelima, ronsen paru tidak dilakukan. Yang keenam, tekanan darah 110/70 mmHg. Yang ketujuh, suhu pernapasan 38/50 cc 50 Celcius dan frekuensi napas 24 kali per menit. Analisa data. Pengelompokan data. Yang pertama, Ibu Mince Jakira mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu Mince mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh bermain di tempat yang angker di sekitar rumahnya. DO. Ibu Mince membawa anaknya berobat ke dukun sebelum keres. Anaknya diberi minum air putih dari dukun. Masa ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Etiologi. Terhadap etiologi sistem nilai yang diyakini. Yang kedua, DS. Ibu Mince mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan menggigau. DO. Suhu tubuh 38,50 Celcius. Pemeriksaan lab tifus 1/300. Masa hipertemia. Etiologi infeksi penyakit. Yang ketiga, DS. Ibu Mince mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Anak Anton tampak takut
Anak Anton tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Anak Anton menangis ketika melihat petugas kesehatan. Kurang pengetahuan, disorientasi sosial. Yang ketiga, diagnosis keperawatan. Yang pertama, ketidakpatuhan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini yang ditandai dengan yang pertama, Ibu Foldy menyatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Yang kedua, Ibu Foldy membawa anaknya berobat ke dukun. Yang ketiga, Ibu Foldy menyatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan menggigil. Yang keempat, secara hipertemia hubungan dengan infeksi penyakit yang ditandai dengan yang pertama, Ibu Foldy menyatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan menggigil. Yang kedua, suhu tubuh 38,50 Celcius. Yang kedua, pemeriksaan lab tifus 1/300. Kurang pengetahuan hubungan dengan disorientasi sosial yang ditandai dengan yang pertama, Ibu Foldy mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika bertemu dengan petugas kesehatan. Yang kedua, anak Anika tampak takut. Anak Anika tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Anak Anika menangis ketika melihat petugas kesehatan. Yang keempat, intervensi keperawatan. Yang pertama, tujuan dan kriteria hasil. Setelah pemberian asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan ketidakpatuhan terhadap pengobatan dapat berkurang dengan kriteria hasil. Ibu Foldy tidak beranggapan bahwa sakit panas dan menggigil anaknya bukan karena roh halus. Ibu Foldy akan membawa anaknya langsung berobat ke petugas atau institusi kesehatan tanpa dibawa ke dukun terlebih dahulu. Jika anaknya sakit, tidak perlu diberi air putih dari dukun. Sekarang intervensi. Yang pertama, lakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya. Yang kedua, identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang ketiga, bersikap tenang dan jangan terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang keempat, diskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Yang kelima, beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Yang kedua, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil. Ibu Foldy mengatakan anaknya tidak panas dan tidak menggigil, suhu 37 Celcius. Yang pertama, pertahankan suhu tubuh dalam keadaan normal. Yang kedua, pantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, cegah terjadinya komplikasi. Yang nomor 3, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, pengetahuan ibu berhubungan dengan disorientasi sosial dapat meningkat dengan kriteria hasil. Ibu Foldy mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh perawat. Anaknya tidak tampak bingung, anaknya tampak dapat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, lakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Yang ketiga, berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, libatkan
keluarga dalam perencanaan keperawatan. Yang kelima, lakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. Yang kelima, implementasi dan evaluasi. Tanggal dan jam: 20 Agustus jam 9 malam. Implementasi: yang pertama, melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang ketiga, menghadapi pasien dan sikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang keempat, mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Yang kelima, memberi kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Evaluasi: 20 Agustus 2022 tanggal 20 Agustus 2021 jam 2, Ibu Mince sudah memahami bahwa sakit panas dan menggigau anaknya bukan karena roh halus. Ibu Mince memberikan obat-obatannya dari RS Pratama. Tujuan tercapai, intervensi dihentikan. 21 Agustus 2021, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, membantu tanda-tanda vital. Yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi. 21 Agustus 2021 jam 2, Ibu Dorcas mengatakan bahwa panas sudah mulai turun. Suhu 37 Celcius dan 110/70 mmHg, pernapasan 24 per menit. Tujuan belum tercapai. Lanjutkan intervensi. Yang pertama, pertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, pantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, cegah terjadi komplikasi. 20 Agustus, melakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya. Yang pertama. Yang kedua, menerjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Yang ketiga, memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, melibatkan keluarga dalam perencanaan keperawatan. Yang kelima, melakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. 20 Agustus 2021 jam 2 WIB, Ibu Mince mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh petugas kesehatan. Anak terlihat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. A. Tujuan tercapai. P. Intervensi dihentikan. 23 Agustus. Yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, memantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi. 23 Agustus 2021, Ibu Mince mengatakan tubuh anak Anton sudah tidak terasa panas lagi. Suhu 37 Celcius, 110/70, dan pernapasannya 24 kali per menit. Difus 1/200. A. Tujuan tercapai. B. Intervensi dihentikan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa ada dua diagnosis yang terkait dengan sosial budaya masyarakat, yaitu diagnosis nomor 1 dan 3. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk dapat mengatasi masalah pada diagnosis pertama dan ketiga,
hal yang perlu diperhatikan adalah keyakinan Ibu Mince tentang penyebab penyakit anaknya yang sudah begitu kuat. Karena bermain di tempat yang angker, sehingga perawat harus dapat menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif agar tujuan asuhan keperawatan yang diberikan dapat tercapai. Selanjutnya, perawat dapat menerapkan salah satu pedoman dalam asuhan keperawatan dengan perbedaan kebudayaan, yaitu transkultural keperawatan. Metode yang dapat digunakan dalam menggunakan budaya yang bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan dan mengakomodasi budaya klien yang kurang menguntungkan kesehatan. Perawat juga berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Kemudian menerjemahkan istilah kesehatan yang terkait penyakit yang dialami pasien, baik itu definisi, tanda, gejala maupun kepada orang tua atau keluarga yang dalam bahasa kesehatan yang mudah dipahami. Perawat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan, kemana saja klien bisa mendapatkan pertolongan, pembiayaan, pengobatan, dan perawatan, dan cara mendapatkan pembebasan biaya perawatan atau pengobatan jika klien mengalami masalah dengan kesehatannya. Keluarga juga harus dilibatkan dalam perencanaan perawatan. Jika perlu, libatkan pihak ketiga yang sekiranya dapat menjelaskan kondisi pasien kepada keluarganya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apabila ternyata konflik tetap saja terjadi antara perawat dan klien tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang dimilikinya. Perawat dapat melakukan negosiasi melalui kesepakatan berdasarkan atas pengetahuan biomedis serta pandangan klien dan standar etik yang berlaku. Sekian dan terima kasih.